Oke, masuk ke soal pertama yang mana diketahui TC sama dengan Q kuadrat dikurang 10Q ditambah 100, P sama dengan 40 dikurang QD. Yang ditanya adalah A, kuantiti dan juga harga, yang kedua laba ekonomis long term atau jangka panjang, yang ketiga jelaskan dalam jangka panjang terhadap jumlah perusahaan dalam industri dan juga laba. Nah, kita jawab untuk menemukan yang A, yaitu Q dan juga P. Q dan juga P. Berarti karena ini monopolistik, rumus yang utama adalah MR sama dengan MC. Ini harus banget diingat ya teman-teman. Nah, terus kita tinggal nyari MR dulu. MR kan sama dengan TR turunan. Nah, karena kita nggak ada TR turunan, kita bisa memakai data si P dan juga dikali Q. Tinggal nyari TR. TR sama dengan P dikali Q. Nah, berarti kan P-nya itu 40 dikurang QD. Nah, tinggal dikali Q. Hasilnya adalah 40 Q dikurang Q kuadrat. Ini TR. Nah, berarti MR-nya tinggal kita turunin saja. 40 dikurang 2Q. Cara cepatnya juga nih, kan kita tahu ya kalau misalnya si P-nya ini segini. Nah, berarti TR-nya itu tinggal si 40 dikurang sama Q dikuadratin. Jadinya 2Q. Atau misalnya nih, kita diketahui juga 40 dikurang 2Q. Nah, berarti langsung aja MR-nya 40 dikurang 4Q. Karena si 2Q ini kita kuadratin. Gitu. Oke, kita udah dapet MR. Selanjutnya MC. MC-nya adalah kan tadi TC-nya itu Q kuadrat. Nah, berarti MC sama dengan 2Q dikurang 10. Ini MC. Udah deh, tinggal kita persamain aja, kita satuin. Ganti warna. Nah, oke. MR sama dengan MC. Berarti MR kan 40 dikurang 2Q sama dengan 2Q min 10. Berarti 50 sama dengan 4Q. Berarti Q sama dengan 12,5. Oke, ketemu nih Q-nya 12,5. Selanjutnya adalah kita mencari si P. Kita masukin aja si fungsi P-nya. Ganti warna supaya nggak bingung. Oke. Kan P-nya diketahui 40 dikurang Q. Nah ya udah, Q-nya karena kita udah tahu Q-nya berapa, jadi tinggal masukin 40 dikurang 12,5. Hasilnya adalah P sama dengan 27,5. Nah, udah kejawab deh. Si P-nya 27,5 dan si Q-nya 12,5. Selesai. Nah, kita bisa menjawab. Nah, selanjutnya kita bisa menjawab soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah laba ekonomis long term. Nah, seperti yang kita semua tahu, kalau misalnya rumus laba adalah TR dikurang TC, ya udah kita tinggal masukin aja. TR tuh cara gampangnya kan P dikali Q ya, boleh pakai juga gini. TR sama dengan P dikali Q. Karena kita udah tahu P adalah tadi P 27,5. 27,5 dikali sama 12,5. Nah, hasilnya adalah 343,75. Ini si TR. Oke, selesai. Kita tinggal masukin ke si TC. Kan tadi kita udah dapet fungsinya ya, teman-teman. Nah, kita bisa nih langsung aja masukin angkanya. Tadi kan fungsinya itu Q kuadrat dikurang 10Q ditambah 100. Oke, jadi tinggal kita masukin aja. Karena Q-nya itu 12,5, maka 12,5 kuadrat dikurang 10 dikali 12,5 ditambah 100. Langsung aja deh kita masukin TC-nya sama dengan 131,25. Oke, karena kita udah dapet TR dan juga udah dapet TC, jadi kita tinggal masukin aja nih ke rumus si laba. Laba sama dengan berarti 343,75 dikurangi 131, nah ini kan keuntungan sama dengan TR dikurang TC. Nah, berarti keuntungannya 343,75 si TR dikurangin sama 131,25. Hasil keuntungannya adalah 212,5. Ini adalah keuntungan. Oke, lanjut ke yang C. C itu kan ditanya dalam jangka panjang. Nah, kita bisa melihat karena si keuntungannya itu pada saat monopolistik itu positif, labanya positif, laba positif yaitu sebesar 212,5. Nah, hal ini tuh akan berdampak kepada banyaknya perusahaan baru yang akan masuk. Tidak, produknya gimana sih? Dia produknya itu yang substitusi atau yang hampir sama seperti produk yang sudah ada di pasaran. Substitusi. Oke, nah
Hal ini menyebabkan kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Hal ini terjadi jadi sampai laba ekonominya itu laba ekonomi nol. Ekonomi nol. Nah, kalau udah nol berarti si kurva ekonomi atau kurva permintaan akan menyinggung kurva AC di titik optimal. Nah, di sini juga ada contoh kurvanya. Mari kita buat. Nah, oke, ini kurvanya udah jadi. Jadi kalau dalam monopolistik atau pasar monopolistik, jadi awalnya ini kan kita ketahuin kalau ini tuh P ya teman-teman. Ini P, ini dan ini Q. Nah, ini pada saat jangka pendek. Nah, terus kita buat jangka panjang dengan warna yang berbeda, warna hijau. Nah, bisa dilihat kalau misalnya dari biru ke hijau itu mengalami jumlah kuantiti yang semakin menurun. Hal ini disebabkan karena banyaknya pesaing yang masuk dan produknya itu substitusi. Jadi, yang pertama adalah jumlah perusahaan akan bertambah, jumlah perusahaan meningkat atau bertambah. Terus yang kedua, harganya akan turun seperti yang tadi di grafik ya, teman-teman juga bisa melihat harganya itu mengalami penurunan. Lalu, yang ketiga, output si perusahaan akan berkurang. Yang keempat adalah laba jangka panjangnya akan nol atau laba normal. Oke, jadi ini jawabannya ya teman-teman. Buat yang pertama bisa kita simpulkan bahwa hasil P-nya adalah 27,5, yang Q-nya adalah 12,5, lalu yang B-nya keuntungannya 212,5, dan yang C-nya kalau misalnya labanya itu positif, maka perusahaan baru akan masuk hingga laba ekonomi atau labanya itu menjadi nol. Nah, di grafik juga terbukti kalau misalnya dalam jangka pendek itu lebih banyak dan lebih mahal harganya, lalu dalam jangka panjang itu akan lebih sedikit permintaannya dan juga harganya akan menurun. Terus juga output per perusahaan akan menurun dan laba jangka panjangnya hingga mencapai nol. Oke, baik, untuk soal selanjutnya, masih di pasar monopolistik, jika diketahui di soal yaitu adalah ide dengan 100 dikurang 2P dan PC atau total cost adalah 200 ditambah 100 dan yang ditanya adalah tulis rumus fungsi dari total penerimaan, marginal penerimaan, dan marginal cost MCR, FR, dan MC. Yang B yang ditanya adalah nilai Q dan P dan yang C adalah keuntungan maksimal dari fungsi tersebut. Karena yang pertama ditanya rumus, TR, FR, dan MC, berarti kita harus mencari uh, rumus ini dulu, TR, FR, dan MC. Nah, yang di soal diketahui adalah ID dan PC, berarti yang pertama kita cari dulu adalah MR. Yang pertama yang kita cari dulu adalah MR. Dari ide ini bisa kita ganti atau bisa kita rumuskan lagi. Karena kita memerlukan fungsi P, berarti ini harus kita pindah ruaskan agar memperoleh rumus atau memperoleh fungsi dari si P. Berarti jika kita ingin P, 2P ini kita pindah ruaskan. Jika pindah ruaskan berarti nilainya berubah menjadi positif 2P. Maaf ya jelek. 2P sama dengan 100, tetap karena tidak pindah ruas. Ini jelek banget. Karena tidak di sini positif, jika dipindah ruaskan menjadi negatif. Kurang. Oke, paham. P sama dengan 100 dibagi 2 berarti 50. Dikurang karena di sini depannya itu sebenarnya ada nilai 1. 1 dibagi 2 menjadi setengah. Q-nya tetap. Jadi ini adalah fungsi dari P. Dari fungsi P ini bisa kita rumuskan lagi untuk mendapatkan fungsi si TR. TR sama dengan, sama dengan rumusnya adalah P dikali dengan pengaturannya macam banget. Ini kita matikan dulu sebentar ya. Sama sih harusnya. Oke. Jadi dari mana ya? TR rumusnya itu adalah P dikali Q. Yang diketahui nilai P-nya adalah ini. Masukkan saja. 50 dikurang setengah Q. Kita kalikan lagi dengan Q. Biar gampang melihatnya, berarti ini kita hurufkan. Berarti ini kita kalikan ke dalam. 50 dikali Q
50 Ki. Setengah Ki dikali Ki berarti menjadi setengah Ki kuadrat. Ini adalah TR. Biar gampang, kita tandai dulu. Half. Ya, kita mencari nilai MR. Karena MR itu adalah turunan dari TR, maka dari sini kita bisa langsung aja tuh nurunin dari fungsi TR ini. Kita turunkan 50 Ki jika diturunkan menjadi 50 karena di sini ada angka 1. Sebenarnya ada pangkat 1, jadi 1 dikali 50 jadi 50, 1 dikurang 1 jadi 0. Jika sebuah variabel dengan pangkat 0 maka hasilnya itu adalah 1. Karena 1 tidak perlu ditulis di sini, maka kita tidak usah tulis juga. Dikurang setengah Ki kuadrat, berarti 2 dikali setengah. 2 kali setengah berarti 1. Ki, 2 kurang 1 berarti 1. Berarti sama aja kalau di sini itu kita tulis aja langsung uh, ini tulis Ki. Oke, dapat satu fungsi dari MR. Jadi selanjutnya kita nyari MC. MC dapat dari mana? Dari TC. Karena MC itu adalah turunan dari TC dan TC udah diketahui dari soal, berarti bisa aja nih langsung saja MC adalah 20 Ki jika diturunkan menjadi 20 ditambah 100 karena nggak ada variabel di sini berarti tidak bersifat tulisan. Udah tuh, dapatlah fungsi dari TR, MR, dan MC. Seperti ini belum. Selanjutnya, kita nyari nilai Ki dan P. Nilai Ki dan P diperoleh dari karena ini pasar monopolistik berarti rumus keseimbangannya itu adalah MR sama dengan MC. MR di sini boleh diketahui, tinggal masukkan aja 50 dikurang Ki sama dengan 20. Ih, jelek banget. Pokoknya itu 20 kecil. 2. Berarti kalau ingin kita pindah ruaskan, biar gampang aja, 20 kurang 50 minus. Di sini minusnya adalah 30. Karena sama-sama minus, berarti bisa aja langsung kita bagi. Kedua harus dibagi dengan minus 1, hasilnya adalah positif. Diketahui, half, ini 30. Karena Q udah diketahui, sekarang kita cari nilai P. Nilai P dapat dari mana? Bisa kita ambil dari sini. Jadi P sama dengan 50 dikurang setengah Q. Karena Q udah diketahui, langsung aja masukkan. 50 kurang setengah 30. Berarti di sini 50 setengah dari 30 adalah 15. 50 kurang 15 itu 35. P sama dengan 35. Hah, siap. Dapat tuh. Berarti ini done. Sekarang kita nyari adalah keuntungan maksimal. Keuntungan maksimal. Jadi kita next ke bawah. Bisa. Oke. Keuntungan maksimal. Keuntungan maksimal itu kita dapat dari keuntungan maksimal itu rumus keuntungan itu adalah TR dikurang TC. TR-nya tadi adalah 50 Ki dikurang setengah Ki kuadrat dikurang TC-nya tadi bukan 50 deh. Ki ditambah 100. Berarti 50 Ki dikurang 20 Ki berarti jadinya 30 Ki.
dikurang, ini karena tidak ada yang sama, berarti langsung aja kita tuliskan ke bawah. Sama aja, kuadrat dikurang, minus dengan plus berarti jadi minus 100. Masukkan nilai Q di 30, setengah 30 kuadrat dikurang 900. Sama dengan 30 kali 30, 3 kali 3, 9, 00, 900. Wow, kecil sekali. Dikurang, ini 900 dikali setengah, berarti 450. Dikurang 100. 100 dengan minus berarti 559 dikurang 550 berapa? Ayo. Jeng jeng jeng, 350. Jadi ini keuntungannya adalah 350. Oke, udah. Menjelaskan mengapa efisiensi alokasi dan produksi tidak tercapai dalam monopolistik dan dampaknya dalam kesejahteraan konsumen dan alokasi sumber daya. Efisiensi alokasi tidak akan tercapai karena MC sama dengan MR tidak sama dengan P. Kemudian efisiensi produksi bisa tercapai tetapi bisa juga tidak tercapai karena P sama dengan delta ATC min. Jika efisiensi produksi tercapai, konsumen akan sejahtera karena biaya yang dikeluarkan adalah ATC minimum. Saat efisiensi alokasi, konsumen sejahtera karena SK yang didapatkan lebih besar. Dampak alokasi sumber daya jika efisiensi tidak tercapai yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada agar tercapai efisiensinya. Kali ini saya akan menjelaskan pengaruh iklan dapat menjadi alat untuk menciptakan keunggulan kompetitif walaupun produk yang ditawarkan tidak terlalu berbeda. Iklan memiliki peran strategis dalam menciptakan keunggulan kompetitif, bahkan ketika produk yang ditawarkan tidak memiliki perbedaan mencolok dengan produk sejenis di pasar. Melalui iklan, perusahaan dapat membentuk persepsi konsumen mengenai nilai dari produk tersebut. Iklan juga mampu menjadi sarana untuk merebut pangsa pasar dengan menonjolkan aspek tertentu, seperti kualitas, kemurnian, atau citra merek. Sebagai contoh, pada produk air mineral yang pada dasarnya memiliki fungsi serupa, konsumen dapat memilih merek tertentu seperti Aqua karena persepsi akan kualitas dan kepercayaan yang dibangun melalui iklan. Meskipun secara fisik, air mineral dari berbagai merek mungkin tidak jauh berbeda, kekuatan pesan dalam iklan mampu membentuk preferensi konsumen dan memperkuat posisi produk di pasar.